Siapa yang yakin tadi sudah dibereskan oleh Tuhan, katakan. Apapun, Hari tidak tahu, tapi engkau yang tahu kelemahanmu, engkau yang tahu kekuranganmu, engkau yang tahu kesalahanmu. Hari ngomong sama kalian, kenapa? Karena Hari ingin membagikan sesuatu yang supaya kalian melihat bahwa Tuhan mengubah segala sesuatu. Kemarin Hari KKR di Tompaso. Tompaso itu Manado. Itu daerah Tompaso yang cukup jauh dari kota Manado, ya, 4 jam dari kota Manado. Ya, Hari KKR di sana. Dan yang hadir itu 1.500 orang. Dibikin di lapangan, di terminal, ya. Dan Hari lihat bagaimana lawatan Tuhan yang luar biasa di Tompaso. Dengan yang membuat KKR itu, panitianya, ketua panitianya, yang punya beban punya bikin KKR itu, seorang hamba Tuhan yang 2 tahun yang lalu, perhatikan, 2 tahun yang lalu dia membunuh orang di tempat itu, ya, di terminal itu. Karena terminal itu ada yang dari Manado di sini, ada nggak? Oke, tahu Tompaso ya? Jauh sekali, tahu Tompaso ya? Oke, terima kasih. Di terminal itu dia membunuh orang. Dia bunuh orang bukan karena apa? Karena dia mabok. Kemudian dia berkelahi. Ya. Dia berkelahi dan kemudian ya otomatis orang mabok namanya juga tidak berkala. Dia tikam orang dan dia meninggal. Ketika dia meninggal dicari polisi, dia lari. Dia lari dan dia sekolah Alkitab di Cianjur. Dengar, setelah berlari berkeliling, akhirnya dia menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Apa dosanya? Bukan hanya membunuh, mabok. Kemudian dia suka melawan orang tua. Perhatikan, orang tuanya sampai tidak tahu lagi mau ngomong apa. Mabok, dan kemudian ketika mabok dia berhantem dan dia berkelahi di terminal. Tetapi 2 bulan yang lalu, nggak sampai 2 bulan, sebulan yang lalu lewat, Hari KKR di sana dan dibikin di terminal di mana dia membunuh. Maksudnya dia berkelahi dan orang yang terbunuh, justru dia bikin KKR yang besar seperti itu. Ini kesaksian. Hari di sana 2 malam, KKR di sana, dan lawatan Tuhan dengan luar biasa bekerja. Sebelumnya Hari tidak tahu kalau dia punya masalah seperti itu. Tetapi dengan kesaksiannya dari teman saya ini, saya sudah tidak usah sebut namanya, tapi dia sekarang sudah hamba Tuhan, belum jadi gembala, tetapi dia sudah berani membuat KKR di tempat di mana dulu dia membuat dosa, maka dia membuat satu kegerakan, bikin KKR, dan 1.500 orang, anak-anak muda, orang tua, semua kumpul di sana, dan dia duduk di depan. Dengar, duduk di depan, orang semua tahu dia pernah membunuh di tempat KKR itu. Tetapi kita lihat bagaimana kemurahan Tuhan. Dia saksikan begini, dia cuman pada waktu malam setelah berlari, dia ketakutan, dia merasa bersalah. Dia ingat, dia suka melawan orang tuanya, dia pernah mencuri, dia pernah merampok sebuah kantor desa dan dia mengambil barang-barangnya. Begitu bejat dia rusak. Dia cuma datang seperti kalian tadi, cuma menuntut, Tuhan Yesus tolong saya, ampuni saya, cuma itu. Tolong, di sini ada yang sudah membunuh? Halo? Tidak ada? Tidak ada? Oke, dengar, tidak ada dosa yang tidak terampuni. Dan mulai sekarang kalian mulai membereskan itu dengan Tuhan, dan kalian sudah lakukan tadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
di sebelah kirinya, yang satu lagi sebelah kanannya, kiri kanan, Yesus di tengah. Ya kan? Orang yang di kanan bilang, Yesus sama-sama mau mati. Dia juga dihukum karena dosa, karena dia membunuh, karena dia penjahat. Dengar, orang yang disalib itu, orang yang dihukum salib itu orang yang paling jahat. Kalau orang dipenggal kepalanya, waktu itu saja dia mati, sudah sakitnya. Tapi orang disalib, dengar, orang disalib dia ditonton, ditelanjangi, maaf ya ngomong, kemudian ditonton banyak orang, diludahi, dicambuk, dan dibiarkan mati dengan perlahan. Perhatikan, mati dengan perlahan. Itu disalib, lebih tersiksa. Makanya salib itu tempat hukuman yang paling hina, paling kejam. Tapi Yesus lakukan supaya dosa apapun yang kita lakukan, yang sebesar apapun, Dia selamatkan. Buktinya ini, Tuhan sudah memperhitungkan dan Dia memakai sekarang. Nah, tetapi dalam perjalanan Om Hati, perhatikan, Om Hati dulu pernah merokok. Ya, kemarin di camp ada 2 orang ketahuan merokok. Di camp tunas remaja ketahuan merokok. Dia dapat, Om Hati cuman tidak tahu, cuma dikasih tahu sama panitia, Om ada sudah dipanggil 2 orang gini. Oke, nggak apa-apa. Om Hati cuma katakan, ya itu bisa berhenti asal kita ingat bahwa kita perlu kesaksian. Jadi selain kita menerima darah Yesus, percaya Tuhan harus menyelamatkan, tapi kita ingat setelah itu kita tidak seperti penjahat yang di sebelah kanan itu tidak perlu kesaksian, karena ketika terima Tuhan Yesus dia mati, Yesus mati dia juga mati. Amin. Dia waktu terima Yesus, ingat aku kalau kamu di Firdaus. Yesus bilang, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Yesus mati, masuk surga, termasuk penjahat. Amin. Mati juga. Terima Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalian terima Tuhan Yesus, langsung mati? Sampai sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus, langsung mati? Tidak. Nah, hidup itulah, maka karena kita tidak seperti penjahat ini, maka perhatikan, maka kita perlu kesaksian. Amin. Kita pulang dari camp ini, kita perlu kesaksian sama orang tua. Apa hasilnya? Amin. Om Hadi bisa bikin kakak Samuel seperti penjahat di sebelah kanan. Om Hadi baptis dia di dalam air 10 menit. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa. Dia terima Tuhan Yesus dan Om Hadi baptis 10 menit. Mati nggak? Mati. Dia terima Yesus langsung mati. Amin. Masuk surga. Amin. Om Hadi masuk penjara. Oke. Kita sudah dibenarkan, amin. Tepuk tangan, Tuhan. Dan sekarang untuk kesaksian ini maka diperlukanlah tema ini. Untuk menjadi saksi ada tema ini, dan tema ini Om Hadi sangat bangga. Urutannya pun sangat sesuai dengan tema. Ini sesi Om Hadi, Roh Kudus. Hari ini, yang tadi pertama apa? Tentang anak darah, anak darah, darah anak. Ya, itu yang pertama, sesi pertama. Itu hanya oleh ini. Tetapi sekarang untuk menjadi saksi kita perlu apa? Baru besok sesi kedua, dan berikutnya besok lagi apa ini? Terakhir, ini adalah alat
jangan main-main, jangan langsung main-main begitu. Ayo, cepat. Ini waktunya sudah malam. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Gak usah catat kata-katanya, ayatnya saja. Ya, kita baca sama-sama. Sudah? Oke, yang sudah angkat tangan. Simpan bolpennya, cepat. Oke, ya sudah. Perhatikan semua. Ya, perhatikan semuanya. Lihat ke depan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Rohku yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sama-sama ini keras, 1, 2, 3. Ini besok kita akan ini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni, sudah membayar dosanya tadi, apapun, ya. Turunkan tangan. Sekarang orang yang sudah lunas dibayar, orang yang sudah diampuni, itu hanya iman, percaya saja. Seperti teman saya yang di Manado, dia cuma berlutut, Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan pimpin. Nah ini Tuhan pimpin. Dia mulai dari situ dia berubah, dia mulai kerja di tempat lain, dan kemudian ketika dia berdoa malam-malam, dia tergerak sekolah Alkitab, dan dia sekolah Alkitab. Dia sekarang menjadi penginjil, belum tidak jadi gembala, tapi jadi penginjil. Ya dengar, awalnya di mana? Setelah dia menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, seperti kalian tadi, ya, seperti tadi kalian maju ke depan sini, kemudian dia mulai berubah sikapnya. Caranya, dia menyadari dan dia berapa kali dipimpin oleh Roh Kudus. Om Hati, ketika Om Hati setelah menerima Tuhan Yesus, ya perhatikan, ketika Om Hati menerima Tuhan Yesus, maka Om Hati mulai belajar untuk mendengar suara Roh Kudus. Ya, karena perhatikan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Rohku? Siapa yang punya tubuh angkat tangannya? Ya, kalau yang tidak angkat tangan berarti luka-luka. Itu penampakan. Ya. Oke, terima kasih, turunkan. Ya, kita semua punya tubuh, amin. Dan tubuh kita ini tempat Roh Kudus tinggal. Pelan-pelan. Tubuh kita ini tempatnya Roh Kudus tinggal. Apapun keadaannya. Dan inilah yang akan membuat kita diberkati. Perhatikan, kalau kita sudah lunas dibayar, maka tubuh kita punya Roh Kudus. 1 Samuel pasal 3. Nanti akan bacakan sedikit, tetapi kalian 1 Samuel pasal 3, di situ dikatakan, ya, kemarin ceritakan saja, catat saja 1 Samuel pasal 3, supaya kalian ada di rumah, sampai di rumah catat, apa dibaca. Oke, kemarin akan baca saja, ya, perhatian semuanya, lihat semua. Ini ceritanya. Samuel yang muda itu, perhatikan, umur Samuel pada waktu itu sekitar 7 tahun. Dengan 7 atau 6 tahun pada waktu itu. Tapi dia sudah ada di dalam rumah Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan. Lagi kecil. Ya. Waktu samping setelah tidak menyusui, mamanya langsung kasih ke rumah Tuhan. Dititip di pendeta Eli, Imam Eli. Ya, Imam Eli. Perhatikan, Samuel yang kecil itu, di sini siapa yang 7 tahun angkat tangannya? Yang baru 7 tahun. Angkat tangannya, ayo, yang 7 tahun, berapa banyak tahun? Yang 7 tahun. Yang 8 tahun angkat tangannya. 8 tahun. 9 tahun. Oke, terima kasih. Jadi yang lainnya di atas ya. Perhatikan, Samuel yang muda itu masuk
Tidak ada penglihatan. Perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Suatu hari Eli yang matanya mulai kambuh dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ini malam-malam. Terus lampu rumah Allah pun lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Singkat saja ya. Lalu Tuhan, siapa yang memanggil? Lalu Tuhan memanggil siapa? Siapa yang memanggil Samuel? Siapa yang dipanggil Tuhan? Pegang kata-kata itu. Samuel yang muda itu mendapat jawaban dan mendapat suara dari Tuhan. Jadi orang yang punya Roh Kudus itu bukan hanya orang besar, anak-anak pun diberkati dan diurapi oleh Roh Kudus. Bisa mendengar suara Tuhan. Sekarang rumah Tuhan itu bukan bangunan, bukan bait Allah. Bukan seperti Samuel, seperti di ruangan begini tiba-tiba mendengar suara. Tetapi sekarang Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita percaya, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita sudah dibereskan dosa-dosa kita, maka kita harus percaya itu otomatis kita punya Roh Kudus. Amin. Sekarang kembali tanya pelan-pelan, siapa yang yakin dosanya sudah diampuni tadi? Angkat tangan yang lebih tinggi tadi. Dengar, yang mengangkat tangan itu tunggu. Yang mengangkat tangan itu bukan kalian, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kalian. Amin. Coba tanya orang-orang muslim ketika ditanya begini, mereka tidak akan angkat tangan karena mereka tidak tahu, tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan tadi katakan dengan jelas, kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah dibayar oleh darah Yesus, maka kita harus percaya kita punya Roh Kudus. Oke, kita kembali ke tema tadi. Contohnya lagi. Sekarang katakan, Roh Kudus, saya percaya Kau ada dalam hidup saya. Sekarang saya siap diberkati. Saya siap untuk menerima karunia Roh Kudus. Siap? Percaya punya Roh Kudus? Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Dan percaya orang yang punya Roh Kudus seperti Samuel, walaupun kecil, perhatikan, walaupun kecil, tapi dia bisa membantu dan bisa bekerja untuk melayani di gereja. Bung Hatta tidak akan lanjut lebih jauh lagi. Sebelum kita meyakini kita punya karunia. Kemarin di Bali, Hadi lagi menunggu sebenarnya dari kemarin. Hadi lagi tunggu minta tayangannya. Dan ini di Bali ya, di Bali. Hadi bikin penyembahan. Maaf, ada anak sekitar 13 tahun. Pertamanya dari anak itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, tiba-tiba dia kemudian bernubuat. Pemimpin KD-nya tahan dia tahan untuk memberhentikan anak itu. Saya bilang jangan. Dan betul, kemudian dia bernubuat dan dia berkata bahwa Tuhan ada di sini dan Tuhan mengasihi anak-anak. Dia bilang, aku ada di sini, aku mengasihi kalian, aku mengasihi engkau. Itu sangat luar biasa. Tapi kemudian yang Hadi kaget, ini anak langsung datang ke sang anak dan kemudian dia coba tolong saya sini. Ini Hadi contohkan. Ini Hadi lagi bikin, tapi Hadi lagi tunggu tayangannya sebenarnya, tapi belum dikirim. Kemudian ketika dia berdoa, dia tiba-tiba datang. Ini anak 13 tahun. Dia tiba-tiba dengan bahasa roh dia bilang, dia nggak jelas ngomongnya, tapi itu bahasa roh, Hadi tahu. Dan anak ini yang sebelumnya main-main, ya sebelumnya tidak ikut penyembah, dia diam begini, dia cuma begini, tiba-tiba dia berlutut, dia
masalah dengan masalah orang tua. Dia tetap menangis. Bung Hardi panggil ketua KD, sini. Saya bilang, ini anak punya masalah. Betul. Bung Hardi aminkan dan Bung Hardi doakan ini anak dan dia duduk. Kemudian Bung Hardi tanya, dengan anak ini rupanya baru ditinggalkan orang tuanya dan dia sekarang sedang kecewa dengan hidupnya. Tapi waktu itu dia bilang, saya tanya, kamu kenapa sampai menangis seperti itu? Karena jelas sekali dia bilang, saya diteguhkan bahwa saya orang yang berharga dan Tuhan akan menjadi orang tuanya. Tidak tahu bagaimana, padahal kata-katanya tidak jelas. Terima kasih saya. Dengan hari ini, roh yang sama ada di tempat ini, dan kita percaya ada karunia di dalam hidup kita. Samuel yang muda itu mendapat firman Tuhan. Sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mempraktekkan ini. Om Hardi minta kita bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Om Hardi belum berarti hotel ya. Tapi Om Hardi ingin praktekkan semua kita berpegangan. Yang perempuan dengan perempuan, pembina perempuan kalau ada di antara mereka. Tolong diaturkan guru-gurunya. Yang kecil-kecilnya bisa diselang-seling supaya tidak terlalu, kalau diselang-seling semua satu lingkaran. Yang perempuan satu lingkaran, yang laki-laki satu lingkaran. Ini saya akan masuk dalam lingkaran. Saudara, guru-guru sekolah minggu, tenang saja, tak usah diatur mereka. Percayakan sama Roh Kudus hari ini. Percayakan dengan Roh Kudus. Kita jangan hanya sekedar berkhotbah. Kita jangan hanya sekedar bikin tema Roh Kudus, tetapi kita tidak percaya dengan apa yang akan kita lakukan sekarang. Ya, dengan iman. Ayo percayakan. Berdepet saja. Jangan jangan. Om Hardi percaya, tidak ikut-ikutan, kita tidak ikut-ikutan, tapi kita praktekkan hari ini. Jangan hanya sekedar kita pampang Roh Kudus. Dengan murid-murid Tuhan Yesus di loteng seperti kita sekarang di atas di loteng, jadi penuhkan dengan Roh Kudus. Kita naikkan pujian. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku.
resah. hatiku bagaikan resah, merindukan jalan roh suci. Hidupku sangat berjalan, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan.
Kita tutup mata supaya kita tidak terpengaruh. Siapa yang rindu hari ini? Siapa yang rindu dan meminta supaya karunia Roh Kudus itu ada dalam hidupnya? Sekarang, siapa yang rindu karunia itu ada sekarang? Berlutut di tempat. Yang rindu, yang rindu, yang rindu, dan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sambil kita berlutut, kita nyanyi pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua kita menaikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan ku mau cinta Yesus, percaya Roh Kudus dan bergerak dalam kita dan sedang mengaruniakan kepada kita karunia. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang akan menyambutkan setiap anak-anak. Mulai malam ini, kuasa-Mu ada dalam hidup mereka Tuhan. Urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang dahsyat itu ada dalam kehidupan anak-anak. Ada kehidupan kami, dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kau yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh yang sehat. Kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau sedang bergerak dan sedang bergerak dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Semua katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayo kembali. Betul? Sedih kenapa? Om Haris sengaja tanya kenapa? Karena Brian sebelumnya tidak ada reaksi sama sekali. Brian tidak ada reaksi sama sekali. Kenapa Om Haris praktekkan seperti ini? Kenapa? Karena sekarang kita harus benar-benar yakin. Dan sekarang engkau di tempat tidurmu, di kamarmu sendiri, engkau bisa menghadirkan roh ini dalam hidup kita. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih Brian. Senang? Amin. Saya minta yakin. Saya lihat siapa nama? Ya. Sekali lagi, itu dari dalam ya, itu dari dalam, perasaan itu dari dalam. Siapa namanya saya? Hah? Resa. Kenapa Resa sebelumnya kok diam-diam? Tiba-tiba kok tiba-tiba Resa menangis terus kemudian menghadap dia angkat tangan. Kenapa? Maksudnya perasaan gimana? Maksudnya gimana? Senang, puji Tuhan. Ada sukacita. Dengar ya, dengar. Om Hadi, ketika pertama kali dipenuhkan dengan Roh Kudus, kenapa Om Hadi berani ngomong seperti ini? Karena sekarang ini, dengar, kenapa Om Hadi mungkin kelihatannya Om Hadi bikin-bikin? Nah, Om Hadi sedih karena sekarang Tante Susan punya sekolah. Dan Tante Susan bersaksi, anak-anak SD-nya kelas 6 dengan anak-anak SD kelas 6, mereka sedang nonton film-film ya, dengan, dan kita perlu itu. Sekarang kita perlu untuk mengalahkan itu. Iblis sedang bekerja, dan siapa yang mengedarkan itu? Siapa yang mengedarkan itu? Yang mengedarkannya itu tukang es yang di depan sekolahnya. Tukang es yang di sekolahnya, dan kemudian tukang es itu dilaporkan ke polisi sama kepala sekolahnya, Ibu Yuni namanya. Dia pernah ke Makassar, dia pernah ke Umum Hari, kepala sekolahnya. Dan Tante Susan bilang, itu anak SD. Nah, kenapa Om Hari sekarang berani ngomong tapikan seperti ini? Ya, terima kasih ya Tante, berkati kami. Ada yang bersaksi lagi? Tidak apa-apa. Kenapa kita harus berani bersaksi?
hati. Karena ketika kita merasakan sukacita atau mungkin merasakan sedih, ini sesuatu yang sebenarnya belum mengerti, kalian belum mengerti. Tetapi ketika kita merasakan ada sesuatu dalam hidup kita, umat pertama, wow, tidak ada respon sama sekali. Tapi umat percaya Roh Kudus akan bergerak dan memenuhi kalian. Tolong siapa namanya? Bisa bersaksi sini. Ya, oke, nggak apa-apa. Perhatikan. Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul, ya, tidak usah dibaca, kalau usah lihat Alkitab. Kisah Rasul pasal 2, ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tapi iblis juga sedang bergerak dan bekerja dengan luar biasa untuk merusak justru anak-anak, karena dia tahu ada firman Tuhan ini. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17, ya. Kisah Rasul 2 ayat 17. Nggak usah lihat Alkitab, kita lihat aja laptop, ya. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua. Maka perhatikan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna siapa di sini? Yang SMP mana? Kalian teruna. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa di sini yang mendoakan? Ketika mendoakan Oma Lani, angkat tangannya. Yang ikut mendoakan Oma Lani. Di sini Bung Hadi ingat sekali. Ya, Tante Vera, Oma Hadi. Siapa? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Mungkin Oma Lani sedikit saja. Bisa sedikit, bersaksi sedikit. Boleh. Ya, ketika setelah didoakan, dengar. Teman-teman yang mendoakan Oma Lani, angkat tangannya. Itu 2 tahun yang lalu. Seharusnya Oma Lani masuk rumah sakit besoknya. Besok atau lusa ya, Oma? Besoknya harus masuk rumah sakit karena kanker. Ya, karena kanker. Dengan Om Hadi cuma tergerak, dan Om Hadi percaya bahwa ada kuasa dari doa kita. Maka Om Hadi suruh Om Lani berlutut, Om Lani berlutut, dan anak-anak cuma melepas berkat begini. Dengan Om Hadi cuma pegang kata-kata ini, bahwa ada kuasa dalam kehidupan anak-anak karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Di Makassar ada seorang anak yang dipakai Tuhan, namanya Selvi. 9 tahun bisa menyembuhkan orang. Dia tidak berdoa tumpang tangan. 9 tahun, namanya Selvi. Sampai tempat itu menjadi ramai, namanya Meko. Tempatnya namanya Meko. 9 tahun, siapa di sini yang perempuan 9 tahun? Angkat tangannya. Tapi lebih, coba berdiri. Ya, agak gemuk dan agak tinggi sedikit Selvi-nya. Ini mah, silakan. Dia bisa menyembuhkan orang, perhatikan, dia bisa menyembuhkan orang, tetapi dia cuma ngomong seperti ini. Orang datang, pertamanya orang cuma di kampung situ. Orang di kampung situ datang, orang lagi sakit, tiba-tiba dia nyanyi. Bilunya suku heran. Kemudian dengan lagu yang 2. Pokoknya ada satu lagu yang dia nyanyikan. Bukan. Tentang darah Yesus, tetapi pakai kata bilurnya. Tunggu.
Kemarin kok bisa lupa? Cuma lagu itu dia pakai dengan semangat. Aduh, kok lupa? Kok bisa jadi sama Yesus? Dia cuma nyanyi itu, kemudian orang sakit itu tiba-tiba sembuh. Sembuh, orang lumpuh itu berjalan. Nah, dari satu orang ini mulai menyebar. Maka orang-orang sakit mulai datang. Dia cuma lari. Kemudian Selfie cuma ngomong begini, anak ini punya ngomong begini. Pokoknya datang ke sini bukan berobat ya, tapi bertobat. Bukan berobat, tapi bertobat. Cuma itu dia katakan. Kemudian dia nyanyi. Itu termasuk, tapi ada satu yang selalu dia nyanyi. Aduh, kok bisa lupa? Lagu-lagu lama kok, lagu lama. Nah, lagu cuma dengan lagu itu saja. Coba ada yang lagu-lagu berikutnya. Yang lain coba versi lain. Duh, kok bisa lupa ya? Oke, sedikit aja. Oke, dengan lagu itu, cuma dengan lagu tidak tumpang tangan. Dan dengan setiap hari orang datang dari mana-mana, termasuk dari Singapura. Orang cuma ingin lihat, datang ke sana. Sampai bus dari Makassar itu khusus bikin tujuan ke sana. Karena seorang anak yang 9 tahun namanya Selfie yang dipakai Tuhan. Dan oke, cukup. Baik, ini cuma kesaksian. Tapi kesaksian itu terjadi dan setelah itu muncul di Toraja Moko namanya. Mungkin di internet bisa ditampilkan itu ada. Boleh cari Moko. Cari saja Moko. Dan di sana dia bisa berkhotbah 9 tahun juga. Ketika dia datang ke tempatnya Selfie dan Selfie cuma pegang tangan, kemudian Selfie ini dia cuma bilang, saya melayani Tuhan. Dan dia bisa berkhotbah. Dia kalau berkhotbah itu bisa sampai 2 jam. 2 jam, dan dia tidak seperti Om Hati lupa lagu. Dia bisa hafal ayat sampai 40 ayat. Semuanya titik komanya dia tahu. Jadi kalau dia khotbah itu titik komanya dia. Anak 9 tahun namanya Moko. Kalau Selfie kejadiannya di Meko. Tempatnya namanya Meko. Tapi ini yang datang ini Moko namanya dari Toraja datang dan dia dipakai Tuhan. Dan sejak itu dia mulai melayani sampai ke pejabat-pejabat. Kenapa Om Hati sampaikan ini? Kalian jangan khawatir kalau kalian punya karunia. Jangan takut ketika engkau tergerak untuk mendoakan orang lain, karena itu Roh Kudus yang sedang bergerak dalam hidup kita. Amin. Karena itu tema kita sekarang ini, Roh Kudus bimbing aku agar dapat berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini Hati akan menyampaikan kita sudah dibereskan oleh darah Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang harus yakin, kita punya Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita sehingga kita mampu berdoa, dan kalau kita berdoa percaya Dia akan membimbing kita. Kalau ada yang bisa berbahasa roh sebentar, jangan takut. Kalau malam tiba-tiba kalian lagi tidur dan ada berbahasa roh, jangan takut. Ya, karena itu sekali nggak ada, tetapi sekali lagi itu karunia diberikan, tidak usah dibuat-buat. Dan Tuhan juga tidak bisa membuat itu. Cuman hari ini Tuhan meneguhkan bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus harus yakin punya Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa berbuah? Ayo, ini untuk besok ya. Galatia pasal 5
ayat 22 dan ayat 22 dan 20. Lihat di depannya ada ya, Galatia 5 ayat 22 23 ya. Perhatikan. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Perhatikan kata-kata ini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang Nabi akan nanti terangkan besok. Hari ini kita yakin kita punya Roh Kudus dan percaya kita pasti akan diberkati dengan apa? Sukacita. Yang tidak punya kasih akan punya kasih. Om Haris sengaja akan serahkan ini ke Tante Vera. Tante Vera memimpin ujian lebih lanjut lagi untuk kita bangkitkan Roh Kudus sebelum kita selesai malam ini. Amin. Percaya kalian punya Roh Kudus dan jangan tahan-tahan. Kesaksian, sedikit saja kesaksian. Om Hardi ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, waktu itu Hardi rindu sekali. Siapa yang rindu dipenuhkan Roh Kudus? Angkat tangan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Om Hardi berdoa, tetapi Om Hardi mulai mencari pendeta-pendeta. Ada pendeta dari ikut KKR. Pendeta itu bilang, ayo ikuti saya. Saya mau ikuti, ya. Tapi tidak sukacita sama sekali. Saya cuma dipaksakan. Sampai akhirnya Om Hardi ikut ibadah. Perhatikan, ikut ibadah. Waktu itu ibadah cuma 8 orang. Ibadah pemuda. Yang melayaninya itu pendeta, tetapi lembut, laki-laki tetapi lembut. Jadi kenapa? Begini, saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita ada di sini. Aduh, saya bilang ini laki-laki. Tapi waktu lagi itu dipenuhkan Roh Kudus. Dia khotbah, Om Hardi terima khotbahnya. Walaupun gayanya sebelumnya, terus terang aja Om Hardi agak mengejek sebelumnya. Tapi setelah ibadah, dia cuma begini. Percaya Tuhan Yesus, dia tidak katakan terima Roh Kudus, tidak percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan pakai kalian, Tuhan akan pakai kamu semuanya. Sekarang berlutut. Ya. Saya langsung berlutut. Saya berlutut, dia cuma menyanyi menyembah. Dan Om Hardi tidak tahu, baru berlutut belum lama, dan Om Hardi tiba-tiba lidahnya Om Hardi terputar, kayak nggak bisa ini, nggak ngomong juga nggak jelas, tapi ada sukacita seperti yang dikatakan oleh siapa? Esra tadi, ada sukacita. Apa? Resa. Resa. Sorry Resa ya. Seperti Resa. Ini kenapa Om Hardi ngomong seperti ini? Om Hardi tahu seperti yang dikatakan tadi firman Roh Kudus, tidak ada hukum. Yang kadang-kadang hukum itu menentang kita. Anak mungkinlah anak-anak diperlukan dengan Roh Kudus. Tidak mungkin dari anak kecil mendapat ini dengan kalau anak-anak bisa melakukan hal yang jelek untuk iblis. Amin. Anak-anak Tuhan pasti lebih bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Katakan temanya, Roh Kudus, bimbing aku agar dapat untuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami kita akan berdoa di sini. Tante Vera silakan. Siapa yang betul-betul kepengen banget hidupnya dipimpin sama Roh Kudus, yang pengen lambaikan tangannya. Tante Vera nggak mau hari ini kita lemes-lemes, ngantuk-ngantuk. Yang setuju katakan oke. Roh Kudus memberi kita suka. Roh Kudus buat kita bisa lebih
sekarang begini dulu. Coba lihat dulu Tante Vera kasih yang dulu ya.